Soal berikutnya Pak ambil absennya ya. Airin, kemudian Delia, Ira, Angga, Arya, Indra, Taufik, Ria. Berarti ada beberapa orang yang tidak hadir hari ini ya. Ada kabarnya? Ada kabar dari teman yang tidak hadir? Ada. Apa? Nah, pada hari ini adalah pertemuan kita yang berikutnya. Pertemuan kita yang berikutnya untuk mapel kimia. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengingat lagi materi yang sudah kita pelajari. Materi yang sudah kita pelajari. Minggu lalu kita membahas tentang materi. Masih ingat apa itu materi? Siapa yang masih ingat? Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, bagus. Berarti Ira masih mengingat apa itu materi. Apa contoh materi kira-kira? Siapa yang masih ingat contoh dari materi? Apa saja contoh-contoh materi? Apa contoh yang dia menempati ruang, ada massanya? Kira-kira apa? Udah lupa contoh materi? Ada yang masih ingat? Apa yang kemarin Ibu bilang? Dia bisa menempati ruang dan ada massanya. Apa? Lupa lagi. Di sini apa contoh materi di kelas ini? Meja. Kemudian apa lagi? Kursi. Terus? Papan tulis. Ada HP. Ada gitar. Ada laptop, ada infocus. Itu adalah beberapa contoh materi. Sekarang kita masuk materi berikutnya tentang lambang unsur dan rumus kimia. Tetapi sebelum kita masuk ke materi ini, kita perlu mengingat lagi tentang klasifikasi materi. Nah, sebelum mulai ya, ada namanya klasifikasi materi. Materi itu berdasarkan klasifikasinya ada dua. Ada namanya zat tunggal, ada campuran. Nah, ada zat tunggal, ada campuran. Kalau ada kata tunggal itu berarti sendiri atau satu. Solo. Kalau campuran lebih dari satu. Nah, zat tunggal berarti dia satu saja, tidak ada temannya. Kalau campuran itu dia punya teman. Itu juga sudah kita pelajari minggu lalu tentang pemisahan campuran. Baru kita masuk. Zat tunggal itu ada dua. Ada unsur, ada senyawa. Silakan dibuka bahan ajarnya ya. Nah, ada unsur, ada senyawa. Sekarang kita lihat dulu. Unsur itu jumlahnya sangat banyak. Unsur itu jumlahnya sangat banyak. Unsur itu dia termasuk zat tunggal. Zat tunggal tadi ada unsur, ada senyawa. Unsur itu termasuk zat tunggal. Nah, unsur itu sebagai contohnya adalah kalau di TAP sebenarnya banyak contohnya, tapi karena kemarin hari Minggu Ibu lupa pinjam ke labornya ya. Ada pernah lihat solder? Solder anak TAP tahu solder? Tahu. Solder itu kira-kira apa bahannya itu? Penyusunnya apa itu solder? Solder itu apa penyusunnya?
adik? Sudah? Iya. Yang pakai tembaga? Belum lagi? Belum lagi, karena masih kelas 1 ya. Dah, tadi ada besi. Kemudian ibu lihatkan ini. Ini apa ini? Ada nampak? Ini apa? Cincin. Cincin ini terbuat dari emas. Emas itu adalah unsur. Emas unsur. Kemudian ada duit limper. Duit 500 rupiah. Ini apa penyusunnya ini? Duit 500 kira-kira apa nih? Besi, berat dia. Ini yang ringan. Ada yang besinya duit 1000. Ya, kalau ini yang 500 mahal. Berarti kita lihat ya, ini adalah salah satu contoh dari unsur. Tadi udah ada besi, udah ada emas, udah tahu dengan timah. Timah itu warnanya apa? Abu-abu. Kemudian ini lagi, ini apa namanya? Jepit kuku. Kalau ini besi. Nah, itu adalah beberapa contoh unsur. Ini hanya sepersekiannya saja baru contoh unsur. Itu yang unsur itu. Sekarang ibu tanya, besi ini dia punya teman? Nah, besi ini dia hanya satu besi saja. Bisakah besi ini kita bagi? Kita bagi bisa dia? Kalau kita bagi-bagi ukurannya bisa dipotong-potong dia bisa. Tapi kalau besi itu bisa nggak kita bagi lagi misalnya? Tidak? Tidak bisa. Sekarang emas ini lagi. Ada cincin tadi. Kalau cincin ini ukurannya bisa dibagi. Bisa 0,01 gram, 0,02 gram, itu ukuran. Tapi yang emas itu bisa dia nggak dibagi lagi? Tidak penyusunnya tidak bisa dibagi. Jadi unsur itu termasuk zat tunggal. Termasuk zat tunggal yang tidak bisa dibagi. Itu adalah unsur. Sekarang kita lihat lagi. Kita lihat tampilan ibu bentar ya. Tadi dia termasuk zat tunggal, kemudian tidak bisa dibagi. Kira-kira apa pengertian unsur? Unsur saja. Penjelasannya sudah jelas ya, ada besi, ada emas. Kira-kira apa pengertian unsur itu? Nah, apa tadi ya? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi secara reaksi kimia. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi secara kimia. Bisa dibagi lagi. Selain yang kita sebutkan, kira-kira apa contoh unsur lagi? Yang nggak bisa dibagi, kira-kira apa lagi contoh unsur? Tadi ada besi, emas, tembaga. Apa lagi yang nggak bisa dibagi? Seng. Kemudian apa lagi? Kawat itu apa penyusunnya itu kalau kawat? Kawat itu di mana ditemukan biasanya? Kawat itu di mana kita lihat? Kemana Indra? Di luar, ada kawat di luar. Oh, maksudnya gede lagi. Ini apa nih? Besi. Itu rumah kawat yang di dalam. Yang mana? Di pagar. Dekat pagar tuh kawat itu. Pak besi itu kan? Kawat itu biasanya di mana? Kabel. Di kabel itu ada kawat. Berarti dia ada tembaga. Kemudian apa lagi? Yang kita hirup apa? Udara.
oksigen. Apa lagi kira-kira contoh unsur? Kalau orang mau membakar kertas, abunya apa namanya kemarin? Abunya kertas yang habis dibakar itu adalah karbon. Itu kan karbon, arang itu atau abu adalah karbon. Kemudian pernah dengar apa namanya kalau di rumah ada sendok. Sendok itu ada dua jenisnya. Ada sendok terbuat dari besi, satu lagi aluminium. Aluminium juga termasuk unsur. Kemudian apa lagi alat di rumah tangga yang unsur? Kuali itu apa bahannya? Besi. Kalau besi nanti. Nah, apa lagi selain kuali? Kalau yang di rumah panci itu dari aluminium. Kemudian tadi ada tembaga dikawat ya. Kemudian apa lagi? Kalau lampu itu ada namanya isian di dalamnya itu apa? Lampu pijar. Juga tembaga juga. Lampu pijar ya, lampu yang bulat itu. Itu ada juga tembaganya di dalam. Kemudian apa lagi yang di rumah kita? Yang sering kita nampak. Ada seng. Seng gunanya untuk apa? Atap rumah. Atap. Kemudian pernah lihat perak? Perak itu untuk apa? Untuk perhiasan. Perak. Perunggu? Ada perunggu? Untuk apa perunggu? Nah, itu adalah beberapa contoh unsur. Coba dilihat tadi apa pengertian unsur? Setunggal yang tidak dapat dibagi lagi secara reaksi kimia. Setunggal yang tidak dapat dibagi lagi secara reaksi kimia. Kemudian gabungan dari dua unsur atau lebih dia akan membentuk senyawa. Kalau campuran tadi itu ke pemisahan materi ya, ke materinya. Berarti kalau senyawa itu apa? Gabungan dari dua unsur atau lebih. Nah, sekarang kita masuk lagi ke lambang unsur. Baru kita masuk materi lambang unsur. Nah, tadi besi itu siapa yang tahu apa lambangnya? Besi itu apa lambangnya? Apa? Aturan-aturannya. Ada aturan penulisan lambang unsur. Lambang unsur itu ditemukan oleh Jacob Berzelius namanya. Dia orang Swedia. Swedia. Jacob itu menentukan lambang unsur dari nama Latinnya. Dari nama Latin. Nih. Lambang unsur yang pertama ada monoatomik, sama dengan lambang atom unsurnya. Kemudian kebanyakan unsur itu adalah unsur logam dan beberapa lainnya gas murni. Ya, kita lihat dulu yang pertama. Nah, ini adalah lambang unsur. Lambang unsur. Unsur itu menurut Dalton. Kemudian ada Berzelius. Nah, kalau zaman alkimia dan menurut Dalton, mereka melambangkan unsur itu dengan gambar. Gambar. Nah, nampak gambarnya di sana? Nampak ada gambar dari beberapa unsur. Ada emas. Pada zaman alkimia itu bulat 2. Kalau pada menurut Dalton beda lagi lambangnya. Nah, kemudian ada tembaga, ada besi di sana. Kenapa besi di sana Fe lambangnya?
Kalau menurut Berzelius itu. Tapi tadi menurut siapa namanya? Angga kalau besi itu BS katanya. Besi itu bukan BS ya. Tetapi kalau menurut Berzelius tadi adalah Fe. Kita lihat kenapa Fe besi itu. Kenapa dia menjadi Fe? Jangan BS. BS betul salah ya. Nah, buka sekalian bahan ajarnya ya. Nah, kita lihat di sini. Boleh. Untuk lambang unsur ditentukan oleh Berzelius itu dari Latin. Besi itu nama latinnya adalah ferrum. Nampak? Besi itu nama latinnya ferrum. Nama Indonesianya baru besi. Lambang unsur itu ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf. Kalau dia 1 huruf itu huruf kapital. Huruf kapital itu berarti huruf besar. Kalau ada yang sama, berarti dia 2 huruf. Kita lihat nih. Di sini ada lambang unsur itu yang 2 huruf, ada yang 1 huruf. Kalau dia 2 huruf, 1 besar, 1 kecil. Kalau 1 huruf, dia huruf besar atau kapital tadi. Nah, sekarang kita lihat besi Fe. Kenapa Fe tadi? Karena nama latin dari besi adalah ferrum. Kita lihat lagi. Sini beberapa contohnya. Nah, besi itu nama latinnya ferrum, berarti dia Fe. Kemudian ada emas. Nomor 2, emas itu ternyata nama latinnya adalah aurum. Berarti untuk lambang unsurnya A dengan U. A-nya huruf besar, U-nya huruf kecil. Kemudian ada perak. Argentum. Nah, nanti lihat lagi ya. Ya, belum ibu kosongkan, ibu harap anak-anak yang mengisinya, Ananda yang mengisinya. Kemudian ada tembaga. Tembaga itu bahasa Indonesia. Ternyata nama latinnya Suprum. CU lambangnya. Kemudian seng. Seng itu nama latinnya apa? Zinc. Bukan zine, kecil juga ya. Zinc. Kemudian ada belerang. Pernah lihat belerang? Iya. Belerang. Belerang itu hasil letusan gunung api. Untuk apa digunakan orang? Untuk apa? Obat apa? Obat gatal-gatal. Itu salah satu contohnya ya. Fungsi dari belerang. Ternyata belerang itu nama latinnya apa? Sulfur. Lambangnya S. Kita lihat di sini dulu. Ada argentum tadi. Perak. Kira-kira perak itu apa lambang unsurnya itu? Apa? AR. Yang lainnya? Kalau A besar A nggak ada ya. Dia singkatannya. Nanti AR. AR, tetapi yang dipakai oleh Berzelius menjadi bukan AR, di sini adalah AN. AE. Nggak bisa deh, hapuskan. Oh, sambil apa boleh diisi ya lembar apanya, medianya kan kosong di sana. Oksigen itu O. Kemudian
zinc. Z, bagus Indra. Seng itu Zn. Ini kita lihat lagi. N. Kira-kira apa lambangnya itu? H. Hidrogen. H. Kalau hidrogen itu adalah unsur yang pertama, itu lambangnya adalah H. Kemudian ada litium, ada natrium, ada kalium, ada karbon, ada nanti kalsium, ada Fe kan di sana. Berarti kalau nama latinnya Fe tadi apa? Besi. Nama latinnya ferum, nama bahasa Indonesianya baru besi. Nah, di sini ada Ca, ada karbon. Kalau karbon ini kira-kira apa lambangnya karbon? Karbon tadi kalau Ca udah ada. Ca tadi C besar. Karbon itu C besar. Ini ada Ca. Ca itu nanti namanya adalah kalsium. Nah, Kalsium. kemudian ada natrium. Apa? Bukan untuk sambal, tapi untuk apa? Apa fungsinya garam itu? Penguat rasa supaya sambalnya enak. Garam itu kalau dalam senyawa kimianya dia adalah NaCl. Ada di sana natrium. Nah, sambil kita beberapa menit, silahkan buka dulu lembar kerjanya. Litium. Kita lihat dulu lembar kerjanya. Lembar kerjanya itu ada 3 lembar ya. Siapa yang dapat 2 lembar? Ada 3. 3. Sambil kita lambat aja dulu, kita mulai dari lambang unsur. FKPD. Ada 3 lembar. Lembar pertamanya itu Tujuan. apa Apa itu unsur? 4 buah foto gambar di sana. Ada 4 buah foto. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jelas ya? Nah, coba lihat. Gambar pertama itu apa? Besi. Gambar pertama besi. Diskusi kelompok atau langsung aja? Langsung Ya, gambar aja kita lihat dulu ya. Gambar pertama itu adalah Besi. Gambar kedua Set. kawat. Itu adalah contoh Unsur. apa tadi unsur Taufik? Pusing ya ini. Apa Taufik unsur? Apa tadi unsur? Solo. Itu solo kawan. Besi. Ya kalau besok mau lebaran haji itu. Pengertian kawan. Nah, Arya apa Arya? Zat tunggal bu. Zat tunggal. Yang tidak memiliki reaksi kimia. Zat tunggal. Yang tidak memiliki reaksi kimia, tapi zat tunggal yang tidak bisa. Coba lihat lembar kerja yang keduanya. Ada melengkapi tabel-tabel. Lengkapi tabel itu bersama temanmu. Nah, kita lihat dulu misalnya. Yang pertama nomor 1. Nama latin dari oksigen apa? Kemudian lambangnya apa? Kemudian ada He katanya. Bahan ajarnya dari bawah. Ada. Coba lihat bahan ajarnya. H itu apa? H itu adalah helium. Nama Indonesianya juga helium. Kalau nitrogen itu untuk apa sama orang nitrogen? Nitrogen itu dia berwujud gas. Untuk apa sama orang nitrogen? Kalau laki-laki harus tahu itu. Nitrogen.
dan nitrogen. Ada nitrogen, ada kalsium, ada CO di sini. Coba isi berdasarkan bahan ajarnya. Lihat dulu. Bahan isi kontrak kerjanya. Kemudian dilihat juga bahan ajar. Yang tidak punya bahan ajar tapi di sini O-nya besar atau kecil? Kecil. Oh, kecil. Nama-nama unsur itu nanti bisa dilihat di buka HP-nya masing-masing. Bahan ajarnya. Ada bawa HP? Ada, dilihat tidak? Materinya dong. Biar dilihatkan ya. Ibu kirim saja ya, tapi dibaca. Akhirnya ibu kirim ke WA-nya. Taufik juga bagi ke temannya ya. Silakan baca. Siapa yang bisa? Kenapa dia? Nah, siapa? Apa itu unsur? Apa itu? Ibu tunggu ya. Ada klori ya. Nah, silakan kerjakan lebih kurang 10 menit saja. Nanti kita bahas sama-sama lagi. Lambang unsur tadi. Iya, yang lambang unsur aja dulu. Nanti yang rumus kimianya bentar ibu jelaskan dulu. Lambang unsur saja dulu. Kalau nggak ada oksigen bisa kita hidup? Enggak. Tidak nih? Tidak bisa. Tidak bisa bernafas. Kalau jam tangan Alia itu kira-kira apa penyusunnya itu? Besi. Emas nggak atau perak? Emas enggak ada buat luar nasi perlu. Ibu dikerjakan. Mana dikerjakan? Nanti. Ini dulu. Penanya mana? Hah? Tadi nggak di. Nanti kembalikan ibu ya. Mana bahan ajarnya yang dikirim? Kasih masker. Oksigen. Ada lagi.
Senzing. Nah, silakan kerjakan lebih kurang 10 menit saja. Nanti kita bahas sama-sama lagi. Lambang unsur tadi. Iya, yang lambang unsur aja dulu. Nanti yang rumus kimianya bentar lagi dijelaskan dulu. Lambang unsur saja dulu. Kalau nggak ada oksigen bisa kita hidup? Enggak. Tidak nih? Tidak bisa. Enggak bisa bernafas. Kalau jam tangan Alia itu kira-kira apa penyusunnya itu? Besi. Emas nggak atau perak? Emas enggak ada di luar nasib perak. Ini dikerjakan. Mana dikerjakan? Ini nanti. Ini dulu. Tengahnya mana? Hah? Tadi nggak di. Nanti kembalikan ibu ya. Kenapa ada jamnya yang dikirim? Kasih masker. Ini ada lagi. Pertama, oksigen. Oksigen bahasa Indonesianya. Bahasa Latinnya apa? Oksigen. Oxygenium. Lambangnya Oh. O. Kemudian ada yang kedua. Yang kedua apa? Yang kedua helium. Lambangnya He. Kalau hidrogen tadi apa lambangnya? Hidrogen lambangnya H. Berarti hidrogen itu lambangnya H. Satu saja dia kan? Karena sesudah hidrogen ada helium, berarti lambangnya tidak boleh H lagi. Ditambahlah menjadi He. Helium kemudian apa gitu? Kalsium. Tutup dia ya. Nitrogen. Ini N saja. Kemudian apa lagi? Kalsium. Kalsium. Lambang Ca. Ca. Kalsium itu lambangnya Ca. Kemudian kobal. Kobal lambangnya Co. Co. Bekas lagi disembunyi sering jalan. Ya sehat. Kemudian apa lagi?
Satu apa lambang unsur itu? Kapital. Satu dia satu huruf tapi huruf Kapital. yang kedua Dua huruf. kalau dua huruf itu yang pertama Kapital. Kecil. kedua huruf kecil. Kenapa ada lambang unsur? Supaya apa kita? Supaya mudah memahami tentang unsur. Jumlah unsur di muka bumi itu sangat banyak. Jumlahnya lebih dari 100. Jadi untuk memudahkan kita dibuatkan lambang unsur. Tidak ada lambang unsur yang sama. Siapa tadi yang membuat lambang unsur itu? Siapa tadi yang namanya? Siapa itu? Berzelius. Kebangsaan Swedia. Swedia. Itu tentang lambang unsur. Jadi lambang unsur ini bisa kita pelajari dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Bisa dibaca. Berarti lambang unsur itu dari nama apa? Nama Latin. Ada yang tidak sama dengan bahasa Indonesia. Jangan heran nanti ketika dalam PBM atau dalam praktek di labor, coba cari Fe kata klorin, nggak tahu lagi. Padahal itu adalah Cl. Cu tadi apa? Cu apa tadi? Lambangnya Di dalam apa kabel? kabel. Itu salah satu contohnya ya. Kimia. Apa itu rumus kimia? Kumpulan lambang atom dengan posisi tertentu. Kumpulan lambang atom atau unsur dengan komposisi tertentu. Ada yang punya spidol? Kumpulan lambang atom atau unsur dengan komposisi tertentu. Bisa satu orang minjam spidol ke apa dulu? Ke TU. Siapa yang larinya kencang? Hari-hari sebentar. Punya spidol satu dulu ya. Hidrogen. Mana lagi? Hidrogen. Hidrogen. Ada unsur hidrogen, ada unsur oksigennya. Itu yang ada di air. H2O. Berarti berapa hidrogennya? 2. Ada dua oksigennya? 1. Hidrogennya ada 2, oksigennya ada 1. H2O. Rumus kimia itu adalah apa tadi Airin? Kumpulan lambang atom atau unsur dengan komposisi tertentu. Nah, ini ada H2O. Unsur apa saja yang ada di sini? Ada hidrogen. Ada oksigen. Hidrogennya ada berapa buah? 2. Ada oksigennya? 1. Ada 1. Hidrogennya 2, oksigennya ada 1. Kita lihat lagi. Dari pengertian rumus kimia itu adalah kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. Ada lagi kata atom. Atom itu apa itu? Atom. Bagian dari unsur. Apa? Enggak, satu. Apa? Bagian terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat. Unsur tersebut Bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Lambang atom ini sama dengan lambang unsur. Kalau atomnya hidrogen, berarti lambangnya juga H. Kalau atomnya oksigen, lambangnya O. Berarti lambang atom itu sama dengan lambang unsur. Tetapi atom itu adalah partikel terkecil dari
yang sifatnya masih sama dengan unsur. Nah, kita lihat lagi. H2O ini adalah rumus kimi. Kemudian yang kedua ada NaCl. Berapa unsurnya di sana? Ada berapa unsurnya? Saya lihat lagi yang sudah dibuat di lembar kerja tadi. NaCl, L kecil. Dua. Ada tuh? Apa saja? NaCl. Nah, Natrium. dan Klor. klorin atau klorin. Berapa jumlah Na-nya? Satu. Cl-nya? Satu. Kita lihat lagi. Kemudian H2S. Unsur apa saja? Hidrogen. Nah, coba buat ke depan dulu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Hidrogen belerang. Iya, coba Arya. Saya coba. Iya, bawa. Udah pakai? Belerang ke sulfur ya. Ya boleh. Berapa? Hidrogen dua aku. Iya. Satu. Satu. Berarti hidrogennya 2, belerangnya 1. Satu. Betul itu? Betul Betul. lah, masa enggak? Ini terbalik kita menulis jadinya ya. Kalau ini lagi, misalnya ada H2SO4. Berapa unsurnya? Rumus kimianya berapa unsurnya? 3. Siapa lagi yang bisa? Tidak sanggup. Coba. Siapa yang bisa? Nah, bisa. Kimi apa tadi? Kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. H2SO4. Kalau misalnya seperti ini, ada rumus kimianya nanti. BaOH 2 kali. Sama-sama dulu. Berapa BA-nya? BA itu apa? BA-nya berapa? Bariumnya berapa? BA-nya berapa? Yang dalam kurungnya yang 2. BA-nya berapa? 1. Oksigennya 2. Oksigen 2. Hidrogen 2. Hidrogen juga 2.
jumlah atom yang membentuk melengkung senyawa tersebut. Rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang membentuk molekul senyawa. Rumus molekul itu ada dua. Ada rumus molekul unsur, ada rumus molekul senyawa. Rumus molekul unsur itu ada dua lagi. Ada rumus molekul unsur diatomik dan ada rumus molekul poliatomik. Kalau diatomik, di itu berarti diatomik. Ada mono berarti, kalau mono itu satu. Kalau ada unsur molekul unsur diatomik adalah molekul unsur yang terdiri dari dua unsur yang sama. Diatomik. Kalau poli berarti, kalau poli itu berarti unsurnya banyak atau atomnya banyak. Poli itu banyak. Jangan poligami. Kita kemana perginya itu? Nah, molekul diatomik itu adalah molekul yang atomnya dua, tapi dia sejenis atau sama. Molekul diatomik ini itu adalah unsur-unsur tertentu. Ada beberapa unsur yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Ini dia. Bahan ajarnya juga ada. Nah, ada oksigen. Oksigen itu lambangnya apa tadi? O. Berarti rumus molekulnya dia tidak bisa N2. Klorin. Cl. Brom. Br2. Ini adalah molekul diatomik. Terdiri dari dua atom yang sama. Kemudian lagi ini ya. Latinnya sulfur. Belerang itu dia rumus molekulnya poliatomik. Berarti S berapa? S8. Iya. S8 dengan esteller. Kemudian ada fosfor. P4. Maison. Kalau lapisan ozon sudah menipis, maka ada udara. Karbon. Karbon itu CO2. Karbon dioksida itu ya. Karbon dioksida CO2. Ada unsur C, ada unsur O. Kalau air tadi ada H2O. Bagus, Angga. Kemudian ada lagi urea. Pernah dengar kata urea? Pupuk urea. Untuk apa pupuk urea itu fungsinya? Menyuburkan tanaman supaya buahnya banyak, bagus. Urea itu apa rumus kimianya di sana? Perhatikan. Tertutup dia. Kimia itu ini adalah urea. Berapa jumlah C-nya? Karbonnya berapa? Karbon 1. Oksigen 1. Nitrogen 2. Nitrogen
H-nya berapa, O-nya berapa. Yang di atasnya ganti dulu, coret ya. Iya, rumus molekulnya tetap yang empirisnya dulu, Pak. Dikosongkan dulu yang empirisnya. Rumus molekulnya kayak yang diisi ya. Lembar kerjanya yang rumus molekulnya yang diisi. Rumus empiris kan belum Ibu jelaskan. Nanti rumus molekul dulu. Nanti ketika udah rumus empiris Ibu jelaskan, baru diisi lagi. Karena hanya ada 1, 2, 3, 4 ya, 3 sudah diisi tadi. Silakan kerjakan lebih kurang 6 menit. 6 menit saja. Benzena ya, jangan benzema. Asam asetat, asam cuka, glukosa, karbon, hidrogen, oksigen. Kemudian yang asam asetatnya lagi, siapa yang bisa? Glukosa 1, asam asetat siapa? Angga. Boleh. Asam asetat tadi? Aku hingga karbon, hidrogen, CO pisah-pisah ya, C karbon ya, oksigen. CO kobal, enggak kobal. Yang pertama ada kobal. Dah. Bisa nomor 3, 4 nya apa lagi? Asam sulfat, Asam sulfat udah contohnya. amonia, Amonia dengan benzen lagi. benzena. Ya, siapa bisa? Itu amonia. Enggak usah. NH3. Hidrogennya. Nitrogennya berapa? Hah? NH3. Nitrogennya berapa? 1. Satu, dua, Hidrogen buat 3. Ya. empat. Nah, itu untuk Acoklah kayu. lembar kerja. Kalau benzena, karbonnya berapa? Karbon 6. 6. Hidrogen? Enam. 6. Kalau asam asetat C-nya berapa karbonnya? 3. Oh. 1. Perhatikan lagi. 1. Hidrogen 3. Karbon 1. CH3 COOH. Berapa buah karbonnya? 2. Bagus Ira. Oh iya, itu CO. Hidrogennya berapa? 4. Oksigen? Oksigen 2. Oksigen 2. Bagus. Ini adalah rumus kimia. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita tentang lambang unsur dan rumus kimia? Menyimpulkan. Yang menyimpulkan yang lambang unsur sama rumus kimianya. Pokoknya apa yang
sudah dipelajari dari tadi. Siapa yang bisa kira-kira? Tidak pun semuanya, tapi yang masuklah. Kalau nggak bisa menyimpulkan berarti ibu nggak berhasil menjelaskan materinya. Nah, coba adik siapa? Jangan ditunjuk lagi, siapa yang mau aja. Nah, dulu. Coba catat dulu. Pokoknya apa yang didapat di hari ini? Ada klori ya. Nah, silakan kerjakan lebih kurang 10 menit saja, nanti kita bahas sama-sama lagi. Lambang unsur tadi. Iya, yang lambang unsur aja dulu. Nanti yang rumus kimianya bentar ibu jelaskan dulu. Lambang unsur saja dulu. Kalau nggak ada oksigen bisa kita hidup? Enggak. Tidak tidak bisa. Tidak bisa bernafas. Kalau jam tangan Alia itu kira-kira apa penyusunnya itu? Besi. Emas nggak atau perak? Emas tidak ada di luar nasi per. Dikerjakan. Mana dikerjakan? Nanti. Ini dulu. Penanya mana? Hah? Tadi nggak di. Nanti kembalikan ibu ya. Mana bahan ajarnya yang dikirim? Kasih mas ya. Oksigen. Ada lagi. Siapa yang bisa? Kenapa dia? Nah, siapa? Apa itu unsur? Ibu tunggu ya. Ada klori ya. Nah, silakan kerjakan lebih kurang 10 menit saja, nanti kita bahas sama-sama lagi. Lambang unsur tadi. Iya, yang lambang unsur aja dulu. Nanti yang rumus kimianya bentar ibu jelaskan dulu. Lambang unsur saja dulu. Kalau nggak ada oksigen bisa kita
Tidak bisa. Tidak bisa bernafas. Kalau jam tangan Alia itu kira-kira apa penyusunnya itu? Besi. Emas nggak atau perak? Emas tidak ada warna warna silver. Ini dikerjakan. Mana dikerjakan? Ini nanti. Ini dulu. Penanya mana? Hah? Tadi nggak di. Nanti kembalikan ibu ya. Kenapa ada jamnya yang dikirim? Kasih masker. Tidak ada lagi. Siapa yang bisa? Kenapa dia? Nah, siapa? Apa itu unsur? Apa itu? Ibu tunggu ya. Siapa yang bisa? Kenapa dia? Nah, siapa? Apa itu unsur? Apa itu? Ibu tunggu ya. Nanti kalau misalnya sedikit di sini nanti tambahkan yang lain. Harus berani berbicara. Nah, Lagi secara reaksi kimia. Contoh unsur besi, seng, emas, dan perak. Banyak sebenarnya. apa ada yang lain? Siapa lagi itu baru pengertian unsur dan contohnya. Kimia tadi apa? Gabungan dari beberapa atom yang sama atau berbeda dengan komposisi tertentu. Bagus. Kemudian ada nggak lambang unsur yang sama? Tidak. Tidak ada. Nah, itu adalah beberapa kesimpulan tentang lambang unsur dan rumus kimia. Nah, sebelum kita selesai, kita lihat terlebih dahulu lembar evaluasi penentuan. Ada lembar evaluasi Kak? Ada. Nah, silakan kerjakan dulu sebentar. Kalau disuruh kita coba dilihat lembar evaluasinya itu. Nah, hapus sopannya bentar Indra. Yang nomor 2. Nah, ini menentukan jumlah dari masing-masing unsur. Nomor 3 ini belum menjelaskan lagi minggu depan nih. Terlewati tadi. Manakah yang jumlah
Unsur dengan lambang K. Karbon. Karbon. Bukan. C, Lura. Karbon dari apa? C. Lampu itu ada lampu. Lampu neon. Neon. Barium. Nah, neon ya. Neon. Neon. Kan neon. Nama dari Neon. daerah. Neon. Empat. N. Ada klori ya. Seng. Kamu nanti ya? Seng zinc. Nah, silakan kerjakan lebih kurang 10 menit saja. Nanti bisa bahas sama-sama lagi. Lambang unsur tadi. Iya, yang lambang unsur aja dulu. Nanti yang rumus kimianya bentar ibu jelaskan dulu. Lambang unsur saja dulu. Kalau nggak ada oksigen bisa kita hidup? Ya. Enggak. Tidak bisa. Tidak bisa bernafas. Kalau jam tangan Alia itu kira-kira apa penyusunnya dong? Besi. Emas nggak atau perak? Emas tidak ada bodi warna silver. Penanya mana? Hah? Tadi nggak di- Nanti kembalikan ibu ya. Kenapa ada jamnya yang dikirim? Kasih masker. Oksigen. Ada lagi. Unsur namanya Bukan dia. Oke. itu mendatarkan. Unsur dengan lambang Pas. Unsur dengan lambang K. Karbon. Karbon. Bukan. C, Lura. Karbon dari apa? C. unsur dengan lambang Lampu itu ada lampu. Lampu neon. Neon. Barium. Nah, neon ya. Neon. Neon. Kan neon. Nama dari Neon. daerah. Neon.
huruf kapital dengan huruf kecil. Kemudian rumus kimia itu kumpulan dari 8 atom dengan komposisi tertentu. Minggu depan kita akan membahas tentang rumus empiris. Dan masuk lagi nanti ke struktur atom lagi. Nah, kemudian untuk hari ini kita kan sudah selesai. Minggu depan tolong dibaca terlebih dahulu bahan ajarnya dan dibawa. Tidak ada lagi yang tidak membawa bahan ajar. Tidak ada yang tidak membawa pena. Dan untuk Arya, silakan cincinnya dibuka walaupun itu cincin dari pasangannya. Dan untuk hari ini, sebelum kita pulang, rapikan tempat duduknya, kita berdoa.